Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tujina min 'adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah masih anugerahkan kepada kita semuanya nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita menjadikan kita sebagai abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur, yaitu menggunakan nikmat Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan kajian kita ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah yang kelak kita akan mendapatkan jazanya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai kajian, izinkan kami menyampaikan satu hal yang pernah saya meminta izin ke Pak Priyan untuk mengajak kebaikan. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya ayu sodakoti afdol, sodakoh apa yang paling mulia ya Rasulullah, maka beliau menjawab sukiyal ma, ya, memberi air, karena air itu menjadi hajat kebutuhan, menjadi kebutuhan primer manusia. Untuk itu di pesantren tempat kami mengajar, Pondok Pesantren Islam Al-Hikmah, hari ini sedang mengadakan program donasi instalasi air bersih. Karena mengingat suplai kebutuhan air bersih itu kurang. Maka oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kepada jamaah Bapak maupun Ibu untuk ikut turut serta dalam program donasi ini. Mudah-mudahan setiap rupiah yang disedekahkan, didonasikan, kelak akan mengalir terus pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Nah, teknisnya nanti mungkin bisa minta tolong ke Pak Priyan, barangkali tidak hari ini, hari-hari berikutnya nanti mungkin bisa minta tolong dikoordinasikan, barangkali Bapak Ibu yang ingin turut serta dalam program itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Priyan. Ya, atau flyernya nanti bisa di-share ke jamaah. Selanjutnya kajian kita kesempatan malam ini masuk surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini termasuk surat favorit nih. Terfavorit bukan hanya mungkin di Tetel ya, di Purbalingga, di Indonesia, bahkan di Arab sejak zaman sahabat surat ini favorit. Nanti kita bahas ini. Beberapa sedikit saya koreksi beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam membaca surat Al-Ikhlas ini karena sering dibaca ya. Misalnya qul huwa ya, harusnya waw itu tetap tipis. Qul huwa huwallahu. Nah, Allah lafaz jalalahnya yang tebal. Huwallahu bukan huwa. Waw wa jadi wa. Itu pertama. Yang kedua seringnya karena mengikuti pola kebanyakan akhir ayat itu panjang ya. Qul a'udzu birabbin nas. Hingga ketika baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, apalagi suaranya merdu, melengking ya, mendayu-dayu, tetap salah. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, semuanya pendek, 4 ayat, ahad, Allahus somad, semuanya pendek. Nah, ayat kedua Allah bukan Allah tapi A. Karena A itu sifatnya adalah tipis A. Tetap dengan menurunkan rahang bawah A. Kalau tebal O, rahang bawahnya ini terangkat, jadinya tebal. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini termasuk surat Makkiyah adalah orang-orang Yahudi itu menyampaikan kepada Rasulullah, nahnu na'budu Uzair, kami menyembah Uzair, yang dianggap oleh orang-orang Yahudi anak laki-lakinya Allah. Kemudian waqalatin Nasara, orang Nasrani menyembah Isa yang dianggap sebagai ibnullah, anak laki-lakinya Allah. Orang Majusi na'budu syamsa wal qamar. Orang Majusi itu menyembah matahari dan bulan, atau sesuatu yang bersinar, bercahaya, berapi. Sementara orang-orang musyrik nahnu na'budul awsan, kami orang-orang musyrik menyembah berhala-berhala, patung-patung yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Maka riwayat yang lain menyebutkan orang-orang musyrik itu mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah. Manggilnya tidak Rasulullah karena belum beriman. Ya Muhammad, hai Muhammad, unsub lana rabbak. Beritahukan kepada kami nasab Rabbu Tuhanmu. Kalau orang Yahudi, Uzair anaknya Allah, orang Nasrani, Isa anaknya Allah, dan seterusnya. Gitu. Maka Tuhanmu itu nasabnya siapa? Maka turunlah surat Al-Ikhlas ini untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan musyrik. Beberapa hadis menyebutkan tentang keutamaan daripada
surah Al-Ikhlas. Dan nama surat Bapak Ibu sekalian itu diambil dari lafaz di dalam ayat, baik di awal, pertengahan maupun akhir ayat, atau di awal surat, pertengahan surat maupun akhir surat. Misalnya surat An-Nas diambil dari akhir ayat 1, kemudian ayat kedua, ketiga juga disebutkan. Qul a'udzu birabbin nas, suratnya disebut dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, suratnya disebut dengan Al-Falaq. Qul huwallahu ahad, suratnya disebut dengan Al-Ikhlas, bukan Al-Ahad. Surat Al-Fatihah kita cari sampai hari kiamat pun nggak ketemu Al-Ikhlas, kalimat Al-Ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Sebagaimana sampai kiamat kita tidak pernah ketemu lafaz Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nama suratnya bukan Ar-Rahim, ya, bukan Ar-Rahman, tapi Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat, hadis ini sahih, riwayat Muslim, hadis ke-813. Suatu ketika Rasulullah itu mengutus seorang sahabat dalam sebuah syariah. Syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Kalau ghuzwah, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Dalam semasa hidupnya beliau 27 kali mengikuti peperangan. Nah, sahabat Ansor ini ketika sholat dan menjadi imam selalu membaca surat Al-Fatihah, selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, amin, membaca Al-Ikhlas. Kemudian disampaikanlah itu kepada Rasulullah. Salu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya kepada sahabat itu, ya, untuk apa dia melakukan seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, sahabat yang lain bertanya, ya. Lantas sahabat tadi menjawab, Ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka, saya cinta untuk membaca surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Sampaikan kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang menurut kita tidak pas, ya, atau mungkin asing, ya, tidak seperti kebiasaan yang terjadi, ya, tidak serta-merta langsung dihukumi, atau kalau itu sebuah posisi langsung dicopot, tidak, tapi perlu diklarifikasi. Nah, para sahabat bertanya kepada sahabat tadi yang mengimami, kok yang dibaca kulhu maning. Ternyata zaman sahabat dulu Pak yang dibaca juga kulhu maning, kulhu terus. Bedanya dulu sekarang, ya, kaum muslimin hari ini membaca kulhu itu karena pendek biar cepat sholatnya. Sudah ayatnya 4 ayat, pendek-pendek, bacanya cepat. Nah, kalau sahabat dulu membaca kulhu punya alasan. Kenapa? Mencintai surat itu. Ya, itu yang membedakan. Dan Rasulullah kemudian menyampaikan kabar, sampaikan kabar kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ya. Mulai sekarang kalau kita sholat, entah menjadi imam, sholat sunnah, membaca kulhu, niatnya bukan karena pendeknya, tapi kita mencintai.
karena paham maknanya, kedudukannya, sehingga suka membaca surat itu karena isinya, karena kandungannya, bukan biar cepat, bukan biar selesai. Nah, nanti keterangannya di surat Al-Kafirun dijelaskan, surat ini disunahkan dibaca bukan di sholat maghribnya, bukan di sholat subuhnya. Beberapa masjid kalau kita sholat itu maghrib, imam rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Qul. Sunnahnya itu ba'diyah maghrib. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sunnahnya baca surat lain boleh ya. Jenengan mau baca Al-Baqarah ya silakan, sholat sendiri. Sebelum isya sebelum selesai sholatnya sudah masuk waktu isya. Sunnahnya membaca surat lain boleh. Tapi kalau itu kita amalkan ya, dan 2 rakaat sebelum subuh sholat sunnah fajar, maka kita mendapat pahala plus, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Itu yang pertama. Jadi cinta kita kepada surat Al-Ikhlas ya, yang kita aplikasikan ya, kita baca dalam sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat nafilah. Mudah-mudahan dasar cinta itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Hadis lainnya menyebutkan inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu terhadap surat Al-Ikhlas adkhalakal jannah akan memasukkanmu ke surga. Wah, mulai sekarang kudu terus paket kulhu itu. Ada cerita lucu, nggak tahu itu asli atau tidak. Jadi ketika sholat tarawih yang 23 rakaat, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, sampai rakaat 23. Saking bosennya, ya, imamnya nanya ke makmum, apa maning ya? Ya otomatis makmumnya serempak kulhu lah. Itu nggak tahu guyonan, karena saya dulu belum di Banyumas Raya ya. Jadi kadang guyonan teman-teman tentang dialog lucunya bahasa ngapak gitu. Ya kulhu maning. Ya, ya biasanya rakaat kedua kulhu. Nggak masalah. Mudah-mudahan dasarnya apa tadi? Cinta, sehingga Allah mencintai kita. Dasarnya cinta, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surga. Tapi meskipun pendek, tetap harus dibaca sesuai dengan kaidah tajwid. Tetap tartil, tetap tenang, tetap tumanina. Keutamaan kedua dari surat Al-Ikhlas, ta'dilu sulsal Quran. Surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Waladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku di tangannya, innaha la ta'dilu sulsal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini setara, ya, seimbang, sebobot dengan sepertiga Al-Quran. Maka kalau kita membaca 3 kali Qul huwallah berarti setara dengan 1 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali. Kedudukannya ya, sebagai keutamaan. Tapi tetap kita membaca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas dengan membaca Qul hu 3 kali, pahalanya banyak mana Pak? Ya banyak yang dari awal sampai akhir.
Karena banyaknya huruf yang kita baca, satu huruf Allah nilai 10 kebaikan. Ya, silakan hitung sendiri. Riwayat yang lain menyebutkan nisful Quran, setengah Al-Quran. Tapi ada hadis-hadis dhaif, bahkan palsu yang beredar tentang keutamaan Al-Fatihah, keutamaan Al-Ikhlas ini. Di antaranya man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata mengucapkan la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yattakhid sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad asyra marrat, membaca eh, apa ya, doa atau zikir tersebut 10 kali, kata Allah lahu arba'ina alfa alfi hasanatin, maka Allah akan menulis baginya 40 juta kebaikan. Ya, atau saking banyaknya ya. Alfa alfin itu untuk menyebutkan saking banyaknya, atau bisa dimaknai sejuta, 1000 kali 1000, 40 juta kebaikan. Tapi ini hadis dhaif. Termasuk hadis dhaif lainnya, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa membaca qul huwallahu ahad khamsina marratan, 50 kali, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sana, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 50 tahun. Bahkan ada hadis yang hadis dhaif, bahkan palsu ya. Orang yang membaca qulhu sehari semalam 1000 kali masuk surga tanpa hisab. Enak apa betul? Enak ya. Baca qulhu, baca setelah maksiat baca qulhu lagi dan seterusnya ya. Masuk surga tanpa hisab lagi. Langsung terus, nggak pakai ditanya, nggak pakai disensor, gitu. Tidak menghadap malaikat dulu, ya, langsung masuk surga. Ya, tapi palsu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas merupakan substansi ya, daripada surat. 4 ayat itu intinya adalah Al-Ikhlas, ikhlas. Ikhlas itu maknanya bukan hanya rela, bukan hanya menerima ya, atau nerima ya, bukan, tapi lebih dari itu. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa turunnya ayat ini karena orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang musyrik, orang Majusi, mereka itu Tuhannya yang disembah itu ada nasabnya. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad dan siapapun yang membaca, "Huwallahu ahad." Allah itu Maha Esa. La nadhira lahu, tidak ada yang sepadan, wala wazira, tidak ada pembantu menteri. Malaikat itu bukan pembantu ya, bukan menteri, tetapi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wala nadida, wala syabiha, wala adila. Kurang lebih maknanya sama. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Somad. Allah itu tempat tergantung. Lam yalid. Allah itu tidak pernah melahirkan, walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai seorang mukmin tentu dengan mudah ya percaya karena kita sudah muslim, kita sudah mukmin, ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita menyampaikan kepada orang-orang yang mereka tidak percaya, belum iman, kafir, atau bahkan mereka itu ateis. Yang mereka orang-orang ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Termasuk Allah Subhanahu wa taala. Semua alam semesta ini ada dengan sendirinya. Maka Al-Qur'an, Dr. Shalih Fauzan menyebutkan di dalam kitab Tauhid bagaimana Al-Qur'an menetapkan, konsep Al-Qur'an menetapkan wujud adanya Tuhan dan keesaannya. Ada 3. Satu, innal haditha la budda lahu min muhdisin. Setiap kejadian itu pasti ada sebabnya. Setiap peristiwa itu pasti ada sebabnya. Dan konsep ini, kaidah ini itu difahami oleh semua manusia yang akalnya sehat, bahkan anak kecil. Oke. Misalnya anak kecil larinya jenengan, Mas. Oke. Namanya siapa nih? Hamzah. Hamzah lagi fokus dengerin ustadznya ceramah. Kemudian ada yang usil misalnya, ya masnya tidur itu. Pencinya diambil. Dalam benak Hamzah itu pencinya itu hilang dengan sendirinya atau ada yang mengambil? Pasti ada yang mengambil. Itu anak kecil, Pak. Yang belum mumayyiz, akalnya belum sempurna. Apalagi yang sudah mumayyiz, ya, sudah akil, sudah balik, dan seterusnya. Maka setiap peristiwa, setiap kejadian itu pasti ada sebabnya. Bukan ujug-ujug. Bahasa sini nama ijik-ijik. Tidak mungkin ujug-ujug ijik-ijik di meja ini ada speaker. Gak nyebut merek. Tidak mungkin ijik-ijik ada air mineral, ada tisu, ada meja, ada buku, saya mau ngisi buku, ada sendiri. Semua ini pasti ada sebabnya. Ini urusan kecil, perkara sederhana. Apalagi alam semesta. Maka tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya. Profesor manapun yang mereka tidak percaya adanya Tuhan tidak bisa membantah konsep ini, Pak. Tapi orang ateis, ya, karena mereka sombong, ya. Pada hakikatnya setiap manusia itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah berupa tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Surat Al-A'raf ayat 173 kalau tidak salah. Wa in akhadna mitsaqa bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu birabbikum. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang mengurus, mencukupi kebutuhan, memberi rizki? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Mereka menjawab, kami bersaksi, ya. Kemudian di hadis yang lain, di sebuah hadis dijelaskan, kullu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah setiap yang dilahirkan kecuali lahir di atas fitrah, ay 'ala tauhid. Maksudnya adalah di atas tauhid.
Apalagi manusia. Padahal penciptaan manusia itu tidak lebih besar daripada penciptaan alam semesta. Tata surya kita ya, bumi yang ada di tata surya adalah bagian daripada galaksi Bima Sakti. Yang jumlah planetnya itu sampai ratusan miliar. Dan galaksi di alam semesta bukan hanya galaksi Bima Sakti. Masih banyak galaksi dan masih miliaran planet-planet, bintang-bintang di alam semesta yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya, seberapa besar wujud aslinya, ya, hanya diperkirakan. Apa namanya kita tidak pernah tahu. Maka yang kedua, konsep yang menunjukkan bahwa adanya Tuhan dan Tuhan itu pasti esa adalah teraturnya alam semesta ini. Intidhamu amril alami kullahu, teraturnya semua benda-benda alam semesta, menunjukkan bahwa yang mengatur satu. Kullun fi falaki yasbahun, semua benda-benda di alam semesta itu fi falakin, pada garis edarnya yasbahun. Yasbahun itu artinya berenang ya. Tapi planet-planet itu kan tidak berenang. Wallahu a'lam, entah otak-atik gadok ya. Ayat itu kalau kita tulis ya, kullun fi falaki yasbahun. Kullun fi falakin. Itu nanti melingkar, Pak. Ayat huruf pertama sama huruf terakhir itu hurufnya sama. Kullun huruf pertama apa? Kaf. Fi falakin huruf terakhir apa? Kaf. Kullun huruf kedua apa? Lam. Fi falakin huruf kedua dari belakang lam. Nah, bentuknya melingkar. Bumi yang terus beredar pada orbitnya, ya. Planet lainnya Mars, Pluto, termasuk Matahari, Brutus beredar pada orbitnya masing-masing, tidak pernah berbenturan. Pagi, siang, sore, malam, ya, terus datang silih berganti. Pagi, siang tidak pernah ingin mendahului malam, malam pun tidak pernah bisa mendahului siang. Menunjukkan pasti ada yang mengatur, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Atau kalau pengaturnya dua, pasti akan terjadi benturan. Beberapa pekan atau bulan yang lalu yang katanya ramai ada matahari kembar. Nggak mungkin, nggak bisa. Negara ini bisa tertib kalau dipimpin oleh satu presiden. Maka mantan presiden harus dengan sadar, saya sudah tidak presiden. Masjid ini bisa ditertib karena dipimpin oleh satu takmir, satu ketua, ya, yang lain anggota. Rumah tangga bisa berjalan dengan tertib, damai, aman karena kepala rumah tangganya satu. Kalau istri kok mencoba menjadi kepala rumah tangga tandingan, yang terjadi ya pasti berantakan. Masjid ini kalau ketua takmirnya dua pasti ya berantakan. Yang satu pengen warnanya cat putih, yang satu saya suka hijau, cat hijau. Pasti tidak mungkin dipimpin oleh dua pemimpin dalam satu hal. Kalau partai kemudian terjadi kedua pemimpinan, tapi kan pasti yang sah itu hanya satu, yang lain dianggap tidak sah, atau nanti akhirnya Islam menjadi anggota yang lain. Itu urusan kecil, urusan rumah tangga, urusan masjid, ya. Apalagi urusan alam semesta.
pasti ada yang menciptakan dan penciptanya pasti esa, pasti satu. Tidak mungkin dua. Dan semua benda di alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kaunan, tunduk secara kauni. Jadi Islam itu memiliki dua makna. Islam secara kauni, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kauni, secara hukum alam. Dan yang kedua adalah Islam secara syar'i, tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Semua benda di alam semesta tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk secara kauni. Manut, ya, tunduk, ya, tau'an au karha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tentang itu ada ribuan, ya, 1000 lebih ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang alam semesta yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara hebatnya Al-Quran. Ahli biologi berbicara dengan Al-Quran, ketemu isinya di dalam Al-Quran. Ahli fisika berbicara tentang Al-Quran, ketemu isinya dalam Al-Quran. Ahli kimia berbicara dengan Al-Quran tentang kimia, ketemu isinya dalam Al-Quran. Ahli matematika, ahli kedokteran berbicara tentang itu dengan Al-Quran, ketemu isinya dalam Al-Quran. Maka itu menunjukkan bukti adanya wujud pencipta dan penciptanya itu satu. Oleh karena itu al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim kalau tidak salah. Bahwa yang menciptakan alam semesta inilah yang berhak disembah. Maka yang lain tidak berhak disembah. Maka Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Paling benar atau agama yang benar? Nanti ada hubungannya dalam tafsir berikutnya. Islam itu agama yang benar. Yang lain salah, yang lain batil. Karena kalau paling benar, nanti kemungkinan bawahnya benar. Paling ganteng berarti ada yang kurang ganteng tapi ganteng. Paling benar berarti ada yang benar meskipun dia tidak paling benar. Maka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Itu harus kita tanamkan betul dalam hati kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman nanti lanjutan yang saya baca tadi dalam salat maghrib, insyaallah dalam salat isya. Hada khalqullah. Ini semua adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku madza khalaqal ladzina min duni. Apa yang diciptakan Tuhan selain Allah? Jawabannya enggak ada. Maka semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka naif kalau Allah itu punya anak. Allah itu dilahirkan, karena yang dilahirkan itu pasti akan meninggal. Ada awalnya, ada akhirnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sudah masuk waktu Isya. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan semakin meneguhkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ya, mulai sekarang kalau kita membaca kulhu bukan karena pendeknya, tapi karena kita mencintai kandungannya, mencintai isinya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.